Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur dan puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 14 Februari di hari ini. Mari kita mengawalinya dengan doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena berkat pertolongan dan pelindungan Tuhan saja, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, kami boleh melalui malam yang ada. Dan kami bersyukur oleh kemurahan Tuhan, Engkau boleh bangunkan kami pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan telah perbarui. Kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu mendasari hidup kami sepanjang hari ini. Karena itu Bapa berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Amsal pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-23 dan 24. Demikian firman-Nya. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita supaya kita hidup sebagai orang benar di mata Tuhan. Sangat penting kita hidup benar di mata Tuhan karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hidup sebagai orang benar di mata Tuhan, itu berarti bahwa kita melakukan hal-hal yang benar menurut Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan firman, sesuai dengan hati Tuhan, ataupun hal yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk hidup sebagai orang benar. Dalam ayat 23 sampai 31 dari kitab Amsal ini, frase orang benar diulang sampai 4 kali. Ayat 23 keinginan orang benar. Ayatnya yang ke-28 bagian B, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Juga ayat 30 hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan ayatnya yang ke-31 kalau orang benar menerima balasan di atas bumi. Jadi frase orang benar diulang sampai 4 kali dalam ayat ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk hidup sebagai orang benar di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimanakah cara hidup orang benar di mata Tuhan? Apakah yang dilakukan oleh orang benar di mata Tuhan? Setidaknya ada 3 cara hidup orang benar menurut ayat firman Allah ini. Yang pertama, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ayat ini menunjukkan bahwa cara hidup orang benar yang pertama adalah selalu mau memberi. Selalu mau menyebar harta, selalu mau memberi berkat bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Allah. Orang benar selalu mau memberi. Itu berarti bahwa cara hidup orang benar bukan orang pelit, bukan orang kikir, tapi dia selalu mau memberi. Baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk Injil Kristus, baik untuk gerejanya. Orang benar di mata Tuhan selalu mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan ingat, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Itu artinya bahwa sebagai orang benar di mata Tuhan, kita harus selalu mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kita tidak boleh pelit, kita tidak boleh kikir. Karena itu bukan cara hidup orang benar di mata Tuhan. Dan kita percaya kalau kita banyak memberi, maka akan banyak berkat. Kurang memberi akan kurang berkat.
dan tidak memberi, itu tidak ada berkat. Jadi cara hidup orang benar di mata Tuhan yang pertama selalu mau memberi. Yang kedua, ayatnya yang ke-27, siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Yang kedua, cara hidup orang benar. Yang kedua adalah selalu mau mengejar kebaikan. Dia selalu mau berbuat kebaikan. Dia selalu mau berusaha untuk melakukan kebaikan bagi orang lain, bagi sesamanya. Itulah cara hidup orang benar di mata Tuhan. Siapa mengejar kebaikan, berusaha dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk kita selalu mengejar kebaikan. Mari kita selalu belajar untuk kita selalu berbuat kebaikan kepada sesama kita. Jangan berbuat kejahatan. Karena ada hukum yang berkata apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Kalau kita menabur kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan. Tapi ketika kita menabur kejahatan, pasti kita juga akan menuai kejahatan. Karena itu cara hidup orang benar di mata Tuhan, dia selalu mengejar kebaikan. Dia selalu berbuat kebaikan bagi siapa saja, untuk siapa saja. Dia mau melakukan kebaikan. Itu ciri hidup orang benar di mata Tuhan, selalu mengejar kebaikan. Yang ketiga, cara hidup orang benar di mata Tuhan, ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Yang ketiga, cara hidup orang benar di mata Tuhan adalah dia mau mempercayakan dirinya kepada Tuhan, bukan kepada kekayaannya. Jadi orang benar, dia selalu berharap kepada Tuhan. Dia mempasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mempercayakan dirinya kepada Tuhan, bukan kepada kekayaannya, bukan kepada kepintarannya, bukan kepada kehebatannya, dan juga bukan kepada orang lain, tetapi hanya kepada Tuhan. Itu ciri hidup orang benar di mata Tuhan. Mempercayakan hidup, mempasrahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Ingat firman Tuhan mengingatkan kita, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda, karena dia mempercayakan diri kepada Tuhan dan bukan kepada kekayaannya. Itu berarti bahwa berapapun harta kekayaan kita, jangan kita mempercayakan hidup kita kepada kekayaan kita. Berapapun tingginya pangkat kita, jangan mempercayakan diri kepada pangkat itu. Betapapun tingginya pengetahuan kita, jangan kita mempercayakan hidup kita kepada pengetahuan itu. Tapi sebaliknya kita hanya mempercayakan hidup kita, mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Karena hanya Tuhanlah yang pantas untuk kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu ciri hidup orang benar di mata Tuhan. Itu adalah cara hidup orang benar di mata Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Inti kebenaran firman Allah di hari ini mengajar kita sebagai umat, sebagai orang percaya, hidup sebagai orang benar di mata Tuhan, yaitu melakukan yang benar di mata Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang firman katakan. Itulah hidup orang-orang benar. Dan cara hidup orang benar di mata Tuhan, yang pertama, dia mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, dia tidak pelit. Dan yang kedua, dia mau mengejar kebaikan, bukan kejahatan. Dan yang ketiga, dia mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan kekayaan. Kiranya Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu di hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami hidup sebagai orang benar di mata Tuhan. Karena sangat penting kami hidup sebagai orang benar di mata Tuhan, yaitu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan cara hidup orang benar di mata Tuhan
selalu mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, selalu mau mengejar kebaikan, dan selalu mempercayakan hidup kepada Tuhan, bukan kepada kekayaan. Tanamkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk bisa melakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat sukses untuk kemuliaan nama-Mu. Umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan kepada mereka. Umat-Mu dalam pergumulan, kuatkan, teguhkan iman mereka, dan berilah jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.